Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Andika Pambudi, SPMSI, dosen tetap program studi ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina, Jakarta. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Pembangunan. Saya mengajar mata kuliah Ekonomi Pembangunan pada semester gasal tahun 2024-2025. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode EC 32212 dan berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang berbagai isu dan permasalahan yang banyak dihadapi dalam pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk permasalahan-permasalahan dan kebijakan-kebijakan pembangunan. Dibahas dari sisi teoritis maupun fakta-fakta aktual. Mahasiswa diharapkan mampu merumuskan permasalahan pembangunan di Indonesia disertai solusi kebijakan yang mengikutinya. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, perpaduan antara tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning.universitaspertamina.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses RPS, materi perkuliahan, dan mengumpulkan tugas-tugas secara daring melalui e-learning tersebut. Sementara, diskusi interaktif, studi kasus, latihan soal, presentasi tugas dilaksanakan secara tatap muka langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis kasus pada permasalahan pembangunan yang nyata. Di antaranya adalah 1. Ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap konsep dasar dan indikator-indikator pembangunan. 2. Diskusi kelompok untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan disertai solusi kebijakannya. 3. Research-based learning atau RBL, di mana mahasiswa menulis esai dan presentasi mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta mereview paper atau artikel ilmiah. Untuk capaian pembelajaran lulusan meliputi CPLC, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif. Kedua, CPLD, mahasiswa mampu berpikir kritis serta bertindak kreatif dan inovatif. Ketiga, CPLH, mahasiswa mampu mengikuti perkembangan di bidang sains, teknologi, dan sosial. Terakhir, CPLK, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan permasalahan sosial ekonomi, khususnya pada sektor energi dan lingkungan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dan isu-isu ekonomi pembangunan. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan dampak kebijakan ekonomi pembangunan. 3. Mahasiswa memiliki kemampuan penulisan tugas secara individu maupun kelompok. Adapun media pembelajaran mata kuliah ini antara lain 1. RPS yang dapat diunduh melalui e-learning Universitas Pertamina. Dan yang kedua, materi kuliah dalam bentuk PowerPoint, buku rujukan, dan artikel ilmiah. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi 1. Definisi pembangunan ekonomi. 2. Indikator-indikator pembangunan ekonomi seperti pendapatan,
kesehatan, pendidikan, IPM, dan SDGs. Ketiga, teori-teori pertumbuhan ekonomi. Keempat, ketimpangan dan kemiskinan. 5, isu demografi. 6, isu urbanisasi. 7, peran pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan. 8, sektor pertanian dan pembangunan pedesaan. 9, isu lingkungan. 10, peran negara dan masyarakat dalam pembangunan. 11, isu perdagangan internasional. Dan yang terakhir, ke-12, adalah isu keuangan internasional. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 6 komponen utama, yaitu UTS dengan bobot 30%, UAS dengan bobot 30%, tugas besar atau research based learning dengan bobot 10%, tugas mingguan dengan bobot 10%, keaktifan di kelas dengan bobot 5%, serta kuis dengan bobot 5%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator ketepatan dan pemahaman materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil ujian saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai proses umpan balik untuk evaluasi kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan student-centered learning agar lulusan mampu berpikir kritis serta siap berkontribusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan. Baik, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman semua, kita balik lagi kuliah Ekonomi Pembangunan. Sudah masuk ke minggu keempat pada hari ini, ya. Jadi teman-teman gimana? Sudah pada makan siang semuanya? Sudah. Sudah. Sudah segar? Sudah semangat siap kuliah lagi? Siap. Siap. Oke, kalau gitu kita mulai kuliah hari ini Ekonomi Pembangunan. Sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, mata kuliah Ekonomi Pembangunan kita hari ini sudah masuk minggu keempat. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang indikator-indikator pembangunan, ya, seperti apa? Pendidikan, kesehatan, pendapatan, seperti itu. Dan juga ada indikator pembangunan secara menyeluruh. Masih ingat nggak itu apa? Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas apa itu IPM, kemudian membahas bagaimana menghitung IPM, ya, atau Human Development Index, seperti itu. Nah, pada minggu ini, hari ini kita mulai membahas topik-topik terkait permasalahan pembangunan. Nah, salah satunya adalah tentang poverty atau kemiskinan, ya. Oke. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang kemiskinan, di mana untuk topik minggu ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar dan indikator-indikator permasalahan pembangunan. Ya, salah satunya adalah kemiskinan. Kemudian, mahasiswa juga harus mampu untuk menjelaskan ukuran-ukuran kemiskinan. Dan nanti minggu depan kita juga akan membahas tentang masalah ketimpangan atau inequality, seperti itu. Nah, jadi minggu ini, untuk minggu keempat, terkait dengan topik kemiskinan, pokok bahasan kita hari ini yaitu tentang konsep dasar kemiskinan, ya. Dan yang kedua, bagaimana kita mengukur indikator-indikator kemiskinan, seperti itu. Jadi,
ada konsep dasarnya, teorinya, dan juga nanti kita ada sedikit hitung-hitungannya seperti itu ya. Bagaimana kita menghitung kemiskinan dan lain-lain. Nah, terkait dengan kemiskinan, ya sebelum kita masuk ke topik yang menghitungnya dan lain-lain, kita ini dulu nih. Apa sih menurut kalian kemiskinan itu? Ya, silakan Diva dulu tadi ya. Orang yang nggak punya rumah. Orang yang tidak punya rumah. Oke. Seperti di gambar ini ya? Iya. Nah, di gambar ini kira-kira menurut kalian cocok nggak gambar ini terkait dengan kemiskinan? Cocok ya? Apanya nih? Kenapa cocok? Sangat Pak. Ya? Sangat. Menggambarkan di tepi jalan. Oh, karena dia duduk di pinggir jalan gitu ya. Dengan pandangan yang kosong seperti itu. Jadi kelihatan kelaparan. Dekat sampah-sampah. Ya, jadi tidak punya rumah, kelaparan, dekat sampah, pandangan kosong seperti itu. Itu mungkin menurut kalian ya kemiskinan. Ada yang nambahin? Silakan Meta. Seseorang yang tidak memiliki penghasilan. Seorang yang tidak memiliki penghasilan. Betul sekali, karena kalau tidak punya penghasilan, tidak punya uang, bagaimana dia mau membeli sesuatu, ya, membeli sesuatu untuk kebutuhan hidupnya. Betul. Jadi kemiskinan itu mudah sekali kita definisikan ya, karena memang di Indonesia itu kita ya mudah sekali menemukan contoh-contoh kemiskinan karena masih banyak seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kita, di sekeliling kita itu banyak kita temukan contoh-contoh kemiskinan ya. Jadi selain menurut kita, tapi definisi kemiskinan itu juga ada beberapa definisi formalnya. Ya, misalkan dari United Nations atau PBB itu mendefinisikan kemiskinan adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Tadi seperti kata Nazwa ya. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dasarnya seperti pangan, sandang, dan papan. Tapi bukan itu saja menurut UN, tapi juga akses terhadap fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta kapasitas dasar untuk berpartisipasi di masyarakat secara efektif. Nah, selanjutnya ada juga kalau kita lihat di KBBI, definisi formalnya seperti apa sih? Kemiskinan itu merupakan situasi penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Ingat ya, jadi kemiskinan itu dia tidak bisa, dia dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya yang apa? Yang minimum, yang minimum. Jadi kalau kita misalkan, tidak bisa makan di restoran bintang 5 nih, menurut kalian gimana? Tidak bisa. Miskin nggak? Tidak miskin ya, karena itu bukan minimum. Selama tidak bisa yang minimum itu disebutnya, hanya bisa yang minimum itu miskin baru. Seperti itu. Nah, ini gambar ini contoh lagi. Si anak kecil ini, lingkungan sekitar seperti apa? Kumuh ya. Tapi anak kecilnya gimana nih? Bahagia ya. Jadi biasanya antara definisi kemiskinan dan definisi kebahagiaan itu tidak bisa tidak ada korelasi secara langsung seperti itu ya. Jadi orang miskin pasti tidak bahagia? Belum tentu seperti itu ya. Contohnya ini gambar nih. Si anak kecil mungkin miskin, tapi kita lihat sepertinya bahagia. Gitu ya. Nah, ini adalah definisi secara konsep kemiskinan itu seperti apa. Nah, sekarang untuk mengukur kemiskinan kita butuh ukuran yang pasti ya. Misalkan ini di gambar yang sebelah kiri, di sini yang paling kiri itu adalah miskin ya. Yang paling kanan
itu sejahtera. Di mana di sini di gambar ini yang miskin konsumsi barangnya bagaimana? Lebih Sedikit. Dia cuman bisa memenuhi makanan misalkan. Gitu ya. Semakin ke kanan dia konsumsi barangnya semakin banyak atau kemampuan dia mengkonsumsi barangnya semakin banyak. Yang paling kanan ada apa nih? Ada mobil, ada baju, ada rumah seperti itu ya. Ada handphone segala macam. Ya. Nah, ini konsumsi barang yang bisa didapatkan itu kita konversi ke dalam mata uang supaya apa? Supaya bisa dihitung supaya seragam ya. Jadi semuanya ini kita konversi ke dalam dolar atau rupiah seperti itu ya. Jadi artinya kalau yang paling kiri rupiahnya sedikit atau banyak? Sedikit. Yang paling kanan pasti lebih banyak. Nah, untuk mengukur kemiskinan itu kita perlu apa? Perlu yang namanya poverty line, garis kemiskinan. Apa sih garis kemiskinan itu? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira menurut kalian aja. Ya, Naswa silakan. Kalau menurut saya sendiri Pak, poverty line itu kayak ini Pak, biaya minimum yang dikeluarkan perseorangan setiap bulannya. Jadi kalau misalnya biaya yang dia keluarkan untuk konsumsinya di bulan itu di bawah poverty line yang udah ditetapkan oleh pemerintah, berarti orang tersebut dapat dikategorikan miskin. Nah, sementara kalau misalnya dia di atas itu dapat dikategorikan dia tidak termasuk dalam garis kemiskinan tersebut. Betul. Jadi poverty line itu garis yang tadi kata Nazwa, garis yang membatasi antara miskin atau tidak miskin ya. Garis minimum. Jadi misalkan seperti ini. Poverty line-nya di sini. Ya. Jadi kalau minimumnya di sini, ini adalah minimum orang itu bisa hidup secara taraf yang paling minimum. Seperti itu ya. Jadi di sini. Tapi kalau sudah di bawah garis kemiskinan, itu artinya dia miskin. Ya paling minimumnya aja di sini kan. Tapi kalau di bawahnya itu miskin. Tapi kalau dia melebihi garis poverty line, dia sudah masuk kategori tidak miskin. Jadi untuk menentukan dia miskin atau tidak miskin, tentunya kita perlu yang namanya poverty line, garis kemiskinan. Apa jadinya kalau tidak ada garis kemiskinan? Tidak dapat diukur dengan pasti. Jadi kita bisa langsung nunjuk aja kan. Dia miskin, dia miskin, dia miskin seperti itu. Dia kaya, enggak. Indikatornya apa? Indikatornya adalah harus ada garis kemiskinan. Ya. Di mana garis kemiskinan itu biasanya satuannya adalah rupiah, pengeluaran rupiah per kapita per bulan. Ya. Jadi garis kemiskinan poverty line itu satuannya adalah rupiah per kapita per bulan. Apa sih per kapita itu maksudnya apa? Per orang ya, per kepala manusia seperti itu, per orang. Jadi berapa pengeluaran per orang per bulannya diukurnya seperti itu. Jadi kalau misalkan minimum untuk hidup itu untuk memenuhi kebutuhan minimum itu sekitar 400.000. Jadi satu orang itu pengeluaran minimumnya adalah 400.000. Di bawah 400.000 dia dikategorikan miskin. Di atas 400.000 tidak miskin. Seperti itu ya. Gampang kan? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh Pak. Oh ya, silakan. Kan kita udah ngebahas masalah kemiskinan nih Pak. Kan Indonesia juga terkenal sebagai negara dengan populasi yang cukup besar gitu Pak. Betul. Nah, menurut Bapak sendiri tuh sekarang kondisi kemiskinan di Indonesia itu gimana ya Pak? Mulai dari rasio ataupun menurut pendapat Bapak tuh masih dalam kondisi aman apa enggak gitu Pak? Oke.
Jadi kalau di Indonesia, kalau dari data yang terakhir ya Wahyu ya, data terakhir yang terakhir saya lihat itu di tahun 2024 kalau tidak salah, poverty line Indonesia itu sekitar kurang lebih 590 ribuan ya per kapita per bulan, seperti itu. Sedangkan kalau tingkat kemiskinannya itu sekitar 8%-an ya. Nah, ini poverty line, kalau menurut saya poverty line Indonesia itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Artinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di Indonesia itu kita harus punya uang setiap bulannya 590 ribu satu orang, seperti itu. Garis kemiskinan di Indonesia yang paling update itu September 2024 sebesar 595.242 rupiah per kapita per bulan. Nah, kalau di Indonesia, di mana BPS mengukur garis kemiskinan dan kemiskinan, itu dia mengukurnya dari sisi pengeluaran. Jadi bukan dari pendapatannya. Jadi dari pengeluaran kalau di Indonesia ya, pendekatan yang dilakukan Indonesia. Kenapa? Karena data di BPS itu tidak bisa menangkap pendapatan masyarakat. Ya, jadi adanya hanya pengeluarannya. Biasanya untuk mengukur tingkat kemiskinan itu menggunakan persentase jumlah kemiskinan. Ya. Artinya apa? Ini biasa disebut head count index. Head count index itu jumlah orang miskin, ya, jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan atau H di sini dibagi dengan jumlah penduduk, ya. H dibagi N dikali 100%. Itu namanya head count index atau tingkat kemiskinan. Ya, seperti ini nih. 8%. Ya, jadi tingkat kemiskinan itu, ya, tingkat kemiskinan ini. Tingkat kemiskinan itu mengukur hanya berapa persen sih jumlah orang miskin di dalam suatu populasi, gitu. Yang kedua, selain itu, kita juga biasa mengukur kedalaman kemiskinan atau bisa disebut dengan poverty gap. Nah, poverty gap itu seperti apa? Poverty gap itu adalah selisih antara garis kemiskinan dan pendapatan si orang miskin tersebut. Gitu. Jadi, selain jumlah orang miskinnya, kita juga peduli terkait dengan seberapa dalam sih orang miskin tersebut. Seperti itu dari poverty line-nya. Misalkan seperti ini. Misalkan ini poverty line ya, poverty line. Nah, ini pendapatannya nih, poverty line-nya 400.000. Pendapatannya misalkan 10.000. Jauh kan ya? Jauh. Ini berapa nih? Ini 100.000. Seperti itu. Ini adalah poverty gap, ya, atau biasa disebut kedalaman kemiskinan. Gitu. Totalnya bisa kita jumlahkan masing-masing, kita jumlahkan, itu namanya total poverty gap. Nah, selanjutnya rata-rata poverty gap. Jadi setelah ditotalkan itu dibagi dengan jumlah penduduk, ya. Jadi kalau total poverty gap, kita balik lagi ke sini, total poverty gap itu artinya apa? Artinya berapa sih jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan tersebut, seperti itu ya. Gitu. Jadi total poverty gap-nya dihitung. Sedangkan berapa sih kalau average poverty gap itu rata-rata? Jadi dibagi jumlah penduduk ya. Jadi berapa sih setiap orang itu membutuhkan, gap-nya berapa tuh antara poverty line sama income-nya. Dan average income shortfall. Nah, bedanya apa kalau
average poverty gap sama average income shortfall. Kalau income shortfall itu adalah dibagi dengan jumlah orang miskinnya. Nah, siapa yang mau langsung jawab? Silakan. Oke, Azrina, kira-kira gimana tuh? Nah, di situ kan ditanya kategori keluarganya itu termasuk dalam kelompok miskin apa enggak. Jadi Ya. di situ juga ada diketahui tentang garis kemiskinannya apa sebesar Ya. 400.000. Nah, di situ penghasilannya itu 1.500.000 dibagi sama 4 orang, yaitu ayah, ibu, dan 2 orang anak. Nah, jadi per orangnya itu dapat 375.000 per kapita. Berarti itu masih di bawah garis kemiskinan. Berarti keluarga tersebut masuk dalam kategori kelompok miskin. Oke, betul ya, Azrina. Jadi keluarga yang ada di latihan soal ini merupakan masuk ke dalam kategori miskin. Kenapa? Karena poverty line minimalnya berapa nih? 400.000. 400.000 per kapita per bulan ya. Oh ya, 400.000. Nah, ini harusnya apa nih? Pendapatan minimum harusnya berapa nih? 1.600.000. Pendapatan minimum 400.000 dikali ada berapa orang dia? 4. Jadi 1.600.000. Nah, sedangkan pendapatannya itu 1,5 juta, masih di bawah 1,6 juta. Artinya dia miskin. Itu ya. Itu kita menentukan dia miskin atau tidak. Nah, selanjutnya ada soal kedua. Di sini ada soal kedua. Jumlah penduduk miskinnya 2 juta jiwa. Jumlahnya ya. 2 juta jiwa. Dan jumlah penduduk di provinsi tersebut 10 juta jiwa. Pertanyaannya, berapa tingkat kemiskinan di provinsi tersebut? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Aryan, langsung aja. Di sini aja langsung. Di sini. Berarti kan itu total penduduk miskin dibagi total jumlah penduduknya itu 2 juta dibagi 10 juta dikali 100%. Jadi 1/5 dikali 100% sama dengan 20%. Jadi tingkat kemiskinan di provinsi NTT itu sekitar 20%. 20%. Betul jawabannya Aryan? Betul ya. Jadi tingkat kemiskinan yang tadi kita sudah lihat, cara menghitungnya adalah jumlah orang miskin berapa? 2 juta. Total penduduk 10 juta. Dikali 100% karena satuannya biasanya 100% ya, persentase. Berapa ini? 1/5. 0,2 ya? 0,2 dikali 100%. Jadi tingkat kemiskinan di sini adalah 20%. Oke, seperti itu. Nah, ini penutup untuk kuliah hari ini. Ini ada kalimat dari Nelson Mandela, ya, dimana katanya itu kemiskinan itu bukan suatu accident, ya, tapi itu buatan manusia sebenarnya, buatan manusia yang bisa dihilangkan oleh manusia juga, oleh kita sendiri, seperti itu ya. Jadi kita itu, apa sih tujuan kita mempelajari kemiskinan ini? Tujuan sebenarnya? Supaya mencegah biar nggak ada yang miskin lagi, Pak. Terus mengangkat yang miskin biar jadi lebih sejahtera. Betul, supaya kita bisa berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan ya. Bagaimana cara kita berkontribusi mengentaskan kemiskinan? Cara paling pertama adalah kita tahu dulu kemiskinan itu apa. Kita bisa dulu mengukur kemiskinan seperti yang kita pelajari tadi. Seperti itu. Oke? Mungkin demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih perhatiannya, dan juga sampai ketemu lagi di minggu kelima perkuliahan, minggu depan. Oke, saya tutup kuliah hari ini. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.